2024. 2023 berhasil ditutup dengan banyak sekali anime bagus, dan beberapa di antaranya ada yang berhasil meninggalkan dampak besar kepada komunitas anime. Walaupun begitu, tetap aja nggak semua anime di musim sebelumnya dapat memenuhi ekspektasi kita. Ada yang gua kira bakalan gak bagus malah ternyata ceritanya menarik, dan ada yang dikira bagus tapi ternyata ngebosenin. Dan juga bahkan ada beberapa dari anime musim sebelumnya yang lanjut tayang di musim ini. Selain itu, setelah gue lihat ternyata masih aja banyak anime bagus tayang di musim ini, yang banyak didominasi dengan genre fantasi dan isekai, beberapa genre action, dan juga sedikit romance komedi. Bukannya gak suka atau gimana ya, tapi gimana caranya gue nyiapin waktunya. Tapi ya udahlah. Berarti dengan ini gue nyatakan dimulainya tahun baru dari anime. Tiap musim ada aja yang rusak semangat orang. Walaupun emang gak sebanyak musim lalu, tapi tetap aja, sekali lagi gue bilang beneran banyak banget anime yang tayang di musim ini. Masuk ke ranah anime yang lanjut tayang dari musim lalu, Ragna Crimson, Shangri-La Frontier, Ga Mati Ga Hoki, Kusuria no Hitorigoto, dan juga tentunya Best Anime 2023 walaupun belum selesai. Dan gak lupa juga tentunya beberapa anime sequel, ada Abang Ganteng 1 dan Abang Ganteng 2 yang pengen jadi top player The Sims, Loom-chan Season 2, di-kick dari partian karena katanya cuma jadi beban season 2, mas-mas mungil dan mbak-mbak yang masih kecil tapi sudah besar season 2, dan juga Saitama di sekolah Hogwarts Simulator season 2, yang sekali lagi punya opening yang vibing-nya abis. Robot-robotan CGI lagi malas batu gua. Tapi di luar dugaan, ternyata anime ini punya action scene yang bagus, yang sepertinya studio Passion mengerahkan semua tenaga dan pikiran mereka untuk membuat anime ini. Walaupun begitu, Ishura punya cerita yang gak begitu paham gua arahnya mau kemana. Jadi ada cewek yang ngeliat temannya mokat dibongkar kayak Lego di depan matanya sama robot, dan tentunya dia juga diserang, terus diselamatin sama orang, terus habis itu kemana? Mau ngebunuh Raja Iblis. Tapi kan katanya udah mati. Terus kan lu diserangnya sama robot. Berarti itu Raja Iblis masih hidup terus dia robot. Bukannya makhluk hidup gitu. Bodo amat lah. Tapi yang penting dan harus diakuin, action scene di episode pertama ini kelihatan serius dan juga tentunya apik punya. Tapi pas gua lihat di episode kedua, ternyata sama aja. Sama aja kayak CGI Indosiar. Ngomongin soal naga Indosiar, anime yang selanjutnya ini gak ada yang namanya naga CGI. Dan tentunya kalau misalkan naganya beneran CGI, Studio Trigger sepertinya tidak akan mengecewakan. Menceritakan sebuah partian petualang yang sedang menjelajahi dungeon. Namun sayang mereka diharuskan untuk bertarung dengan seekor naga yang menyebabkan tersikatnya seluruh partian mereka. Walaupun mereka berhasil keluar dari dungeon tersebut, namun masih ada satu anggota mereka yang masih tertinggal ditelan oleh naga tersebut. Walaupun beberapa anggota dari partian tersebut ada yang resign, mereka kembali melakukan perjalanan masuk ke dalam dungeon tersebut untuk menyelamatkan teman mereka, atau bisa dibilang adik dari sang ketua dari partian itu dari perut naga. Dari apa yang gue sebutin tadi, bisa dibayangkan betapa gentingnya situasi mereka untuk menyelamatkan teman atau adiknya tersebut. Tapi mereka malah masih bisa kelihatan santai dan asik mikirin gimana rasanya kalau makhluk yang ada di dalam dungeon tersebut dimasak dan dimakan. Pada awalnya gue pun juga bingung kenapa bisa sesantai itu, dan ternyata ini adalah anime tentang masak-masak sesuai banget sama judulnya, Dungeon Meshi, Dungeon Food, atau masakan dungeon. Iya bener, ternyata cuma sekedar anime santai dengan komedi dan juga tentunya masakan. Tapi yang unik di sini adalah seperti yang gue bilang tadi, mereka menggunakan makhluk yang ada di dalam dungeon tersebut sebagai menu dan bahan makanan mereka. Mau itu slime kek, atau goblin kek, atau living armor kek. Bahkan naga yang nelen temen atau adanya itu aja pengen dimakan sama mereka. Sampai ke tikus gede, kelelawar gede, sampai kalajengking gede aja pengen dimakan sama mereka juga. Nah, sampai sini kelihatan nggak? Berarti dengan kata lain, judul lain dari anime ini adalah Wuhan Meshi. Dan mumpung lagi ngomongin masak-masakan, anime yang satu ini juga nggak kalah uniknya. Seorang putri berperang melawan iblis demi umat manusia. Namun sang putri berhasil ditangkap dan dikurung oleh musuh. Musuh sang putri pun akan melakukan persiapan untuk mendapatkan informasi dari sang putri. Apa yang sedang direncanakan oleh umat manusia
yang tentunya dengan cara penyiksaan, bersama dengan sebuah pedang yang bisa berbicara. Wait, udah 3 nih kayaknya yang gua tahu. Sang putri akhirnya menerima penyiksaan tersebut dengan makanan. Iyap, dengan makanan. Tapi bukan cuma itu, juga dengan main tendo, pemandian, dan juga hal imut. Ya, disiksa dengan rasa ingin menikmati kenikmatan yang belum pernah dia nikmati. Sekarang, coba sebutin siapa karakter anime paling kuat. Siapa? Ichigo? Naruto? Atau Luffy? Apa Saitama? Atau Goku? Yang benar adalah Kirito. Ketika seseorang terlalu kuat sampai-sampai banyak banget orang yang mirip sama dia. Dan entah kenapa protagonisnya ini ngingetin gua sama Oto Sakayu dengan kekuatan yang bisa membunuh seseorang hanya dengan nyuruh orang itu buat mati. Disuruh mati nurut. Dalam sebuah perjalanan menuju ke sebuah tempat dengan tujuan study tour. Lagi asik tidur, dia dan teman sekelasnya terisekai ke sebuah tempat. Lalu muncul seseorang yang memberikan hampir semua dari mereka sebuah kekuatan untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan lalu mereka yang mendapatkan kekuatan tersebut meninggalkan mereka yang tidak mendapatkan kekuatan. Dan tidak ketinggalan, setelah mereka yang tidak mendapatkan kekuatan ditinggal, mereka terbunuh oleh naga Indosiar. Selanjutnya, bercerita tentang seorang cewek yang tentunya pekerja lembur bagai kuda yang sudah kelelahan dengan kehidupannya sekarang, mati, lalu bertemu dengan dewa yang meminta dia menuju ke dunia isekai di mana dia menjadi seorang gigolo yang akan menentukan nasib umat manusia dan akan mengabulkan sebuah permintaan dia. Apakah kekuatan super OP, kaya raya, atau malah punya banyak harem? Bukan. Yang dia pengen adalah ngudek-ngudek binatang. Karena gak ada cara bagus buat ngilangin stres yang lebih efektif selain ngudek-ngudek, ngulus-ngulus binatang imut seperti macan, juga naga. Tapi bukan sekedar naga, tapi 2D naga. Iya, binatang-binatang imut. Dan akhirnya dia terisekai menjadi anak perempuan yang sedari kecil sudah disukai banyak binatang. Dan sepertinya Jepang masih belum menyerah untuk menyelesaikan masalah perkembangan populasi mereka yang terus menurun dengan cara menayangkan anime yang menayangkan betapa imutnya anak-anak kecil. Maksud gue lihat aja nih, lihat senyumannya dia ini, dengar caranya dia ngomong, lihat muka cemberutnya dia ini. Bukankah anak kecil adalah sosok yang imut? Ini akan berubah kalau lu lagi di pesawat terus ada anak kecil nangis gak berhenti. Tapi gue emang setuju kalau bermain sama binatang peliharaan bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres yang paling ampuh. Kayak semisal anjing atau kucing gitu. Tapi gak terbatas dari kedua itu aja. Lalu, tingkah dan perilaku mereka juga bisa menjadi penghilang stres. Atau mungkin bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Atau bahkan mungkin mengubah nasib hidup. Dan ya, itulah memang yang dilakukan beberapa orang. Yaitu mengabadikan kelucuan hewan peliharaan mereka pada sosial media. Tapi bagaimana kalau bukan cuma ketiga hal tersebut, namun juga bisa bolak-balik ke isekai? Nah, benar-benar mimpi seorang wibu. Sasaki, om-om dengan gaji pas-pasan ingin membeli seekor binatang peliharaan setelah melihat peliharaan rekan kerjanya. Sayang dengan gajinya yang pas-pasan, dia cuma bisa berharap punya banyak uang agar bisa beli binatang peliharaan. Namun perhatiannya teralihkan dengan burung imut yang bisa ngomong. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata burung tersebut bisa berbicara. Iya, kan tadi gue udah bilang bisa ngomong. Burung tersebut adalah orang hebat dari isekai, tapi entah kenapa berubah jadi burung. Dan burung tersebut menawarkan bantuan kepada Sasaki untuk mengubah kehidupan dia dengan cara ngejual barang dan teknologi dari dunia modern ke dunia isekai. Dan dia bisa bolak-balik sesuka hati dia. Kalau lu pernah nonton, sekilas ini anime beneran mirip banget dengan isekai tabungan hari tua dengan premis bisa bolak-balik dunia modern dan isekai dan sama-sama mengubah nasib dengan cara jualan barang ke dunia isekai. Tapi setidaknya ini lebih bagus dari isekai tabungan hari tua, tapi sayang cuma satu permasalahan gua. Action scene-nya kayak Digimon. Dan untuk yang satu ini, ketika cara support healer dipaksa buat bisa ribut juga di garis depan. Lebih kuat dari siapapun agar bisa melindungi siapapun, dan lebih cepat dari siapapun agar bisa menyelamatkan siapapun. Iya, ini adalah isekai Haruno Sakura. Gua sadar seberapa bencinya ini autor sama Sakura, karena betapa gak bergunanya ini karakter hampir sepanjang hidupnya dia, yang bahkan banyak fans yang juga kesel sama ini orang. Dan akhirnya autor mutusin buat bikin gimana seharusnya Sakura jadi Sakura yang sesungguhnya. Gimana? Masih ngomongin menyelamatkan orang dan gak berguna. Yang satu ini juga orang gak berguna yang akhirnya dihukum dan terisekai ke dunia modern. Dan mutusin untuk menjadi dokter bedah spesialis setelah kehilangan orang yang dia sayang. Dan akhirnya menjadi seorang dokter bedah jenius yang bisa menyelesaikan semua operasi bedah. Bahkan yang mustahil sekalipun.
Namun sayang ketika dia pergi, pesawat yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Walaupun dia termasuk yang selamat, dia memberikan pertolongan pertama pada semua penumpang tersebut sebelum akhirnya dia kehilangan kesadaran dan akhirnya terisekai balik lagi ke dunia dia yang sebelumnya. Dan jujur aja, sebenarnya gue cukup tertarik sama anime ini. Walaupun studio Maho Film terkenal dengan adaptasinya yang berasal dari karya yang gak begitu terkenal, dan animasinya yang juga kaku. Tapi kalau dari segi cerita, ini termasuk yang menarik, setidaknya untuk diri gua. Tapi kalau kita balik lagi ke soal ngubah nasib, sudahlah menjadi impian semua pria untuk mendapatkan wanita yang mereka idam-idamkan. Dan bukan hanya mereka para pria, wibu pun juga begitu, termasuk gua. Kekkon Yubia Monogatari adalah salah satu contoh terbaik yang menggambarkan impian-impian tersebut. Karena jangankan bisa menikah dan memasangkan cincin kepada jari pasangan, sekedar punya teman ngobrol cewek aja sudah seperti sebuah keajaiban buat kita. Dimulai dengan bertemunya Sato dengan seseorang yang muncul dari cahaya, seorang laki-laki tua dan wanita kecil, cewek dari isekai, cek. Dan hubungan mereka terus berlanjut hingga mereka SMA. Teman masa kecil, cek. Berangkat ke sekolah bareng, cek. Plus body bagus, juga cek. Lalu mereka pergi ke festival bareng. Namun sayang, si cewek harus berpisah dari Sato karena harus pulang ke tempat asalnya. Tapi itu tidak akan menahan Sato untuk menyatakan rasa cintanya kepada dia. Dan akhirnya Sato memutuskan untuk tidak berhenti dan mengejar wanita yang dia cintai tersebut ke isekai tempat dia berasal. Dan secara tiba-tiba mereka menikah. Pergi ke isekai, cek. Tiba-tiba menikah, cek. Dan juga tidak ketinggalan fan service, double check. Dan sepertinya gak lengkap kalau gak ada anime dengan tema Akuyaku Reijo di setiap musimnya. Dan di musim ini pun juga begitu. Tapi untuk Akuyaku Reijo yang kedua ini bukan terisekai menjadi karakter antagonis ke dalam dunia game yang mereka mainkan dan menghindari kematian, melainkan terisekai menjadi secret boss dari game tersebut. Lalu karena takut bahwa nanti dia yang akan menjadi target pembasmian selanjutnya setelah raja terakhir dikalahkan, dia secara diam-diam grinding naikin level. Tapi dia gak sadar bahwa ternyata levelnya dia udah mentok. Ya, walaupun cuma punya sedikit variasi dari anime isekai Akuyaku Reijo yang lain, yang satu ini tetap ngebuat gua tertarik buat nonton. Ya, walaupun lagi-lagi CGI Indosiar muncul dan ngeganggu banget, mudah-mudahan aja itu CGI gak bakalan sering muncul. Ngap, rekteng ngap. Lu aja sono, gua kor ngap. Bang, naik bang, tank bang. Ya udah ya. Tigreal. Mana ini tank cover dong? Nanti skill gua cooldown. Kan udah gua bilang skill gua cooldown. Tank lol, ngomong kalau gak bisa main tank, anak haram, bocah anak haram lol. Yang selanjutnya adalah tanker di kick dari partian karena katanya gak bisa ngecover padahal core-nya sendiri yang main maju-maju aja. Menceritakan seseorang bernama Rude, shielder tanker terkuat dengan stat defense tertinggi sepanjang sejarah. Berusaha mencari item yang dapat mengabulkan permintaan apapun untuk menyelamatkan adiknya yang mengalami penyakit langka bersama partiannya. Pada suatu ketika partiannya tersikat habis karena Rude gak becus ngecover core dan akhirnya di kick dari partian. Setelah di-kick, dia mutusin buat pull cam yang akhirnya numpang sama partian kecil yang sejalan ke arah kampungnya. Namun di tengah perjalanan, dia diberhentikan oleh seorang wanita kecil yang lemah yang akhirnya memutuskan untuk mengajak wanita kecil tersebut. Yang ternyata identitas asli wanita kecil tersebut adalah seorang homunculus buatan, yaitu orang buatan yang dimaksudkan untuk menjadi budak untuk manusia. Dan kalau lu ngerasa familiar sama shielder dan perbudakan, ya ini mirip sama Tate no Yusha. Karena kita tidak bisa menyebutkan pahlawan bertameng tanpa perbudakan di belakangnya, ya kan? Apaan sih, Nung? Selamat datang di Jepang, tempat dibuatnya anime, di mana banyak di antara anime tersebut yang menceritakan betapa buruk dan jahatnya orang yang seharusnya baik seperti malaikat, dan betapa dermawannya orang yang seharusnya jahat seperti iblis, dan juga perbudakan yang secara langsung digambarkan berada tepat di perbatasan antara baik dan buruk. Dan jujur aja gue udah terbiasa sama hal tersebut. Maksud gue lihat aja nih, iblis datang dari dunia isekai ke dunia modern untuk mencari tempat perlindungan dan bala bantuan. Bukan yang ini tentunya. Yang selanjutnya bertemu dengan malaikat, seseorang dari ras yang menyerang kampung halaman mereka yang pada akhirnya malah menjadi budak dari malaikat tersebut. Dan kalau lu nanya kenapa orang Jepang suka banget sama perbudakan, karena ada penontonnya. Memang pada awalnya gue mikir kayaknya bakalan menarik dan punya sedikit harapan kalau ini bisa lebih bagus dari anime sebelah. Tapi tiba-tiba harapan gue dibanting begitu aja ketika gue ngeliat itu orang berdua malah berusaha untuk mendapatkan perhatian masing-masing yang malah kelihatan kayak jogeresan dari Kaguya-sama sama Koiseka Love is War. Padahal besar harapan gue untuk bisa ngeliat itu budak bakalan kayak gimana sama malaikat.
Dan setelah gue pikir kayaknya gue udah selesai sama perbudakan, ini muncul. Tolong, Monster Indosiar ribut sama Monster Indosiar. Setelah orang-orang dibuat bimbang apakah perbudakan adalah hal yang baik atau buruk, anime ini malah nambah kebimbangan orang-orang apakah anime ini adalah sebuah anime atau sebuah hentai. Dan untungnya gua gak nonton di YouTube karena di YouTube pasti disensor. Guys. Lagi-lagi Gyaru guys. Lagi-lagi Gyaru. Siapin plastik cringe, siapin tong boring. Pokoknya siapin apapun yang dibutuhin kalau lo mau nonton anime ini. Tapi ternyata gue tertarik sama yang satu ini. Walaupun dengan perasaan kalau ini bakalan ngebosenin juga sama kayak yang kemarin, terlepas sama itu tong sama plastik, gue sebisa mungkin nonton anime ini tanpa berharap atau berekspektasi apa-apa. Soalnya yang kemarin gak berekspektasi aja tetap ngebosenin. Seperti biasa kita punya cowok polos nan tak menarik tiba di Hokkaido dan bertemu dengan Gyaru Hokkaido. Tipikal cewek oversize rambut pirang yang juga seperti biasa, ternyata teman sekelasnya di sekolah yang baru. Pulang bareng dan langsung diajak ke rumah si cewek. Sampai di rumah si cewek, gak ada orang tuanya. Si cewek ketumpahan minuman, ganti baju, nonton film, si cewek ketiduran. Nah, dari sini kita tahu apa yang harus dilakuin. Iyap, selimutin badan si cewek pakai jaket. Ah, ayo, mikir apa lu? Apa perlu gue ingetin ini bukan hentai? Dan untuk yang satu ini adalah rekomendasi dari gua. Sebuah anime shoujo dengan animasi dan penggambaran yang enak banget dipandang mata. Dan juga tokoh utamanya yang mirip sama tokoh utama Koe no Katachi, tapi dengan minus pembulian. Yubisaki to Renren lah judul animenya. Atau Cinta dan Isyarat kalau versi Muse Indonesia. Jir, kenapa kedengeran kayak judul sinetron? Yuki adalah seorang wanita yang bertanya-tanya, apakah cinta datang seperti salju yang turun secara diam-diam, tanpa suara sama sekali dari atas langit abu-abu kelam yang mewarnai. Seseorang yang mendambakan cinta walaupun tanpa suara, walaupun setiap waktu tetap dipenuhi dengan warna, tetapi suara yang terdengar tidaklah sama seperti banyak orang. Karena memang sedari dulu, dia terlahir di mana suara tidaklah terdengar seperti suara. Seorang wanita yang mengidamkan kehidupan seperti layaknya orang lain pada umumnya, berusaha keras ingin menggapai sesuatu yang ingin ia gapai layaknya orang lain pada umumnya. Seorang wanita yang mendambakan ingin merasakan jatuh cinta seperti orang lain pada umumnya. Dan lagi yang ngebuat gua demen adalah seberapa ekspresifnya cewek ini. Maksud gua, bisa seberapa bahagianya orang bisa dapat kontak seseorang yang ia sukai. Bisa seberapa senangnya lu chattingan sama orang yang padahal orang yang lu chat bener-bener ada di depan lu. Dan bisa seberapa cerianya seseorang bisa menggapai hal yang ia idamkan layaknya orang lain pada umumnya. Dan yang terakhir, mari kita tambahin itu orang ke list cewek yang susah diajak ngobrol. Gua benci sama politik. Dan ini adalah anime Akuyaku Reijo ketiga yang ada di dalam list ini yang ternyata lumayan oke. Sesuai seperti judul versi Indonesianya, kehidupan ketujuh nona antagonis dari Muse, ini cewek udah mati sebanyak 6 kali sebelumnya. Dan sudah sebanyak 7 kali dia kembali ke titik autosave dia, mirip-mirip sama Subaru. Dan sepertinya cewek ini juga punya takdir yang sama dengan cewek-cewek berambut pink yang lain. Yaitu kalau nggak nyusahin atau gak guna, ya udah mati gitu. Mengesampingkan soal kemiripan ini cewek sama Shikimori dan Izumi versi tampan yang akhirnya bertemu di Load File ke-7, pada awalnya Rishi cukup beruntung karena bertemu dengan kelompok pedagang yang sedang dalam perjalanan. Setelah ikatan tunangannya dicabut secara sepihak oleh pangeran kerajaan dan juga diusir dari rumah. Dan setelah bergabung, Rishi akhirnya menjadi seorang pedagang. Namun sayang beberapa tahun kemudian, Rishi terlibat dalam perang dan akhirnya mati. Tetapi karena satu dan lain hal dia kembali ke tempat autosave dia di mana ikatan tunangannya dicabut dan percobaannya yang kedua dimulai. Ya walaupun dia tetap aja kelibat perang terus akhirnya mokat, begitu juga yang ketiga terus sampai ke 6 kali. Dan di percobaan yang ke-7 kalinya, ini orang kayaknya udah mager dan akhirnya cuma pengen hidup santai. Solo Leveling merupakan salah satu anime yang sangat diantisipasi di musim ini. Melanjutkan tren di mana semakin banyak manhwa bagus yang sudah diadaptasi menjadi anime sebelumnya, yang bahkan season 2 dari Tower of God bakalan tayang di tahun ini. Nah, tinggal nungguin mapa doang jadinya mau kapan gilirannya dia. Menceritakan tentang seorang hunter terlemah dari seluruh umat manusia bernama Sung Jingwoo, atau versi Jepangnya Mizushi no Shun. Terserah lo mau ngikutin yang mana. Yang terpaksa untuk ikut melakukan misi pemburuan karena situasi keluarga.
Yang sayang saking lemahnya dia malah dirawat 3 hari di rumah sakit. Tapi pada suatu ketika di dalam dungeon, anggota partiannya banyak yang mokat dan akhirnya dia dijadiin tumbal yang ditinggalin di dalam ruangan terakhir supaya yang masih hidup bisa keluar. Tapi entah kenapa ini orang masih tetap hidup dan ujung-ujungnya masuk rumah sakit lagi. Tapi juga entah kenapa muncul layar di depan matanya dia. Dan tapi lagi, kayaknya ini orang secara gak sadar download aplikasi pelatihan resimen dari Saitama yang kalau sehari gak dilakuin bakalan kena hukuman. Walaupun sebenarnya gua gak ngikutin dan ngebaca manhwanya, jujur aja ada satu hal yang paling gua takutin, yaitu kalau anime ini nanti bakalan jadi kayak Demon Slayer yang overhype versi 2. Dan untuk yang satu ini adalah anime ketika Elon Musk berhasil ngebawa manusia ke planet Mars dan manusia hidup berdampingan dengan android, dengan cerita yang kalau dipikir-pikir mirip sama Detroit Become Human, yang kalau dijelasin android di sana pengen nguasain kehidupan manusia dan juga punya unsur Mega Man di dalamnya. Karena android yang awalnya dibuat menyerupai manusia, ternyata bisa berubah menjadi prajurit berzirah yang siap bertempur. Dan Rouge merupakan salah satu dari mereka yang juga merupakan seorang android. Bersama dengan Naomi, mereka berdua berusaha untuk menghentikan para android yang ingin menguasai manusia tersebut. Dengan sutradara yang sama dengan Carol and Tuesday, yang menjadi alasan kenapa dua karakter utama cewek ini punya kontras yang menarik. Dan terlepas dari banyaknya unsur sci-fi klise yang ada di dalamnya, setidaknya ngedenger anime ini bakalan dikerjain sama Studio Bones, gue pengen ngeliat ini anime bakalan kayak gimana. Dan kembali lagi ke Mappa yang sepertinya gak punya rencana untuk ngebuat God of High School Season 2. Buchigiri sepertinya menjadi alasan Mappa untuk anime musim ini. Dan entah kenapa ini anime agak kemana-mana. Dengan setting tempat yang berada di Jepang, Arjun memiliki orang tua yang memiliki usaha restoran makanan Chinese. Yang mungkin bisa dibilang kalau Arjun juga keturunan Chinese, tapi gak bisa dibilang udah pasti juga. Bertemu dengan Jin yang muncul dari sebuah benda yang akan mewujudkan keinginan dia mirip-mirip Aladdin. Emang kelihatan kayak sebuah anime yang fresh dengan tema delinquen, yang kalau dibandingin sama Jujutsu Kaisen, jelas masih kalah jauh. Tapi setidaknya, lumayan lah ada pengganti yang bagusan dikit dari Tokyo Revenger.